Semua pedagang di pasar itu gemetar saat preman datang menagih setoran. Kecuali satu orang, penjual sate berusia 25 tahun, yang justru tersenyum saat dipalak. Preman itu mengira dia bodoh. Mereka baru sadar, mereka sedang berdiri di depan orang yang salah. Yuk kita simak kisahnya. Pagi itu, pasar Rawawangi sudah berisik bahkan sebelum matahari naik sempurna. Suara terpal dibuka, peti sayur digeser, ayam dipotong, dan tawar-menawar setengah berteriak menjadi musik rutin yang anehnya terasa hidup. Namun di balik keramaian itu ada ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Para pedagang bekerja cepat, bukan hanya mengejar pembeli, tapi juga waktu, karena semua tahu, sebelum siang, para penagih setoran akan datang. Bukan petugas resmi, bukan keamanan, tapi kelompok preman pasar yang menentukan siapa boleh tenang dan siapa harus gemetar hari itu. Tidak ada papan nama mereka, tapi semua orang tahu siapa penguasanya. Dipimpin Bram Gondrong, pria berambut panjang kusut dengan sorot mata tajam seperti orang yang selalu siap curiga. Namanya beredar dari mulut ke mulut seperti peringatan. Ia jarang berteriak, namun ketika berbicara, orang langsung menuruti. Bukan karena hormat, karena takut. Sudah banyak pedagang mencoba menolak setoran. Sebagian memilih pindah, sebagian bangkrut, sebagian lagi tetap tinggal namun berubah menjadi sangat pendiam, seolah suaranya ikut dipalak bersama uang harian mereka. Menjelang jam 8, suasana pasar mendadak berubah irama. Tawa mengecil, candaan berhenti, kepala-kepala menoleh ke satu arah seperti sekumpulan burung yang merasakan bayangan elang. 3 pria bertubuh besar berjalan santai di lorong utama. Tidak perlu seragam, gestur mereka sudah cukup menjadi tanda. Langkah pelan tapi pasti, senyum miring, mata menyapu lapak satu per satu. Beberapa pedagang langsung merogoh laci tanpa diminta. Uang dilipat, diserahkan, tidak ada negosiasi. Itu bukan transaksi, itu ritual bertahan hidup agar dagangan tidak kena masalah. Di ujung pasar yang biasanya kosong, pagi itu muncul lapak baru. Gerobak sate dengan kayu masih tampak segar, arang tersusun rapi, dan bumbu kacang dalam wadah tanah liat. Asap tipis naik membawa aroma gurih yang langsung menarik perhatian. Di belakangnya berdiri seorang pemuda, sekitar 25 tahun, berkaus sederhana, lengan digulung, gerakannya tenang dan terukur. Namanya Dani. Ia tidak berteriak menawarkan dagangan, tapi pembeli tetap datang. Aneh, seolah ketenangan wajahnya sendiri sudah menjadi promosi yang cukup kuat. Beberapa pedagang lama memperhatikan dengan cemas. Mereka tahu membuka lapak baru tanpa lapor adalah kesalahan besar. Seorang ibu penjual sayur berbisik pelan, menyarankan Dani menyiapkan uang keamanan dari sekarang. Dani hanya mengangguk sopan, mengucapkan terima kasih, lalu kembali menusuk daging ketusukan sate dengan ritme stabil. Tidak tergesa, tidak gugup, bara api dinyalakan dengan satu tiupan pendek. Tangannya mantap seperti orang yang terbiasa bekerja di bawah tekanan, atau tidak menganggap tekanan sebagai ancaman sama sekali. Aroma sate mulai memenuhi udara dan menarik antrean kecil. Pembeli pertama tertawa puas setelah mencicipi. Pembeli kedua langsung memesan 2 porsi. Dalam waktu singkat, lapak baru itu justru paling sibuk di sudut pasar. Kontras sekali dengan wajah pedagang lain yang tetap tegang. Dani melayani dengan senyum ringan, sesekali bercanda pendek, matanya hangat namun sulit ditebak. Ada ketenangan aneh di sana, bukan ketenangan orang polos, melainkan ketenangan orang yang sudah menimbang banyak kemungkinan dan tidak tergoyahkan oleh hasilnya. Langkah 3 penagih setoran akhirnya berbelok ke lorong tempat gerobak sate itu berdiri. Suara sepatu mereka seperti palu kecil memukul lantai semen. Satu persatu, pedagang di sekitar langsung menunduk, pura-pura sibuk. Antrean pembeli buyar perlahan, hanya asap sate yang tetap naik lurus ke udara, tidak ikut gentar. Dani membalik tusukan sate, lemak menetes dan memercik api, menimbulkan bunyi desis tajam. Ia bahkan tidak menoleh saat bayangan 3 tubuh besar berhenti tepat di depan gerobaknya. Salah satu preman mengetuk sisi gerobak dengan koin logam, ting, ting, bunyinya nyaring dan bernada ancaman. Anak baru, katanya pendek. Biasanya pada titik ini orang langsung gemetar, bicara terbata, atau buru-buru menyerahkan uang. Tapi Dani mengangkat wajah dengan santai. Tidak menantang, tidak tunduk, ia justru tersenyum ramah seperti menyambut pelanggan. Sabar ya, Bang, ujarnya lembut. Satenya lagi matang, yang mentah kurang enak dimakan.
Dan untuk pertama kalinya pagi itu, preman yang datang menagih, merasa situasinya tidak biasa. Preman yang mengetuk gerobak itu menyipitkan mata. Jawaban santai Dani terasa seperti ejekan halus. Dua rekannya saling lirik, menunggu reaksi berikutnya. Biasanya, satu ancaman kecil sudah cukup membuat pedagang berkeringat dingin. Tapi pemuda ini masih membalik sate dengan gerakan stabil, seolah yang berdiri di depannya hanyalah pembeli biasa. Bara api memantulkan cahaya ke wajahnya, senyumnya tetap ada, tipis namun tidak dibuat-buat. Suasana di sekitar lapak menegang. Para pedagang lain pura-pura sibuk, tapi telinga mereka sepenuhnya tertuju ke gerobak sate itu. "Setoran dulu, baru jualan," kata preman itu. Suaranya lebih keras. Ia menepuk-nepuk wadah bumbu kacang dengan ujung jari, sengaja mengganggu. Dani memindahkan tusuk sate terakhir ke sisi panggangan, lalu meniup bara hingga menyala merata. Bukannya mengambil dompet, ia justru mengambil piring, menyusun lontong, dan menuang bumbu dengan rapi. Gerakannya penuh perhatian pada detail, seolah dunia hanya berisi makanan yang harus sempurna. "Kalau kerja rapi," katanya pelan, "hasilnya juga rapi." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi nadanya membuat si penagih merasa sedang dinasihati. Salah satu preman di belakang mulai kehilangan sabar. Ia menyenggol bahu Dani cukup keras agar goyah. Anehnya, tubuh Dani hanya bergeser setengah langkah, tapi piring di tangannya tidak tumpah setetes pun. Bahkan sendok bumbu tetap tegak. Refleksnya terlalu presisi untuk kebetulan. Si preman mengerutkan kening. "Jangan sok tenang," geramnya. Dani menyerahkan sepiring sate ke pelanggan terakhir yang masih bertahan, tersenyum, dan berkata, "Hati-hati panas." Nada suaranya tetap hangat, kontras tajam dengan udara tegang yang menggantung di antara mereka. Pembeli itu cepat-cepat pergi. Kini lorong terasa kosong, menyisakan saksi-saksi dari balik lapak, mata-mata cemas yang mengintip dari celah. Preman pertama mengeluarkan buku kecil catatan setoran. Ia menyebut angka yang jauh lebih tinggi dari tarif biasa, denda karena tidak kooperatif. Beberapa pedagang sampai menutup mulut mendengarnya. Dani akhirnya menoleh penuh ke arah mereka. Tatapannya tenang, tidak menantang, tapi juga tidak menghindar. "Banyak juga," katanya ringan, seolah sedang menilai harga daging, bukan ancaman pemerasan yang bisa menghancurkan usahanya di hari pertama. "Kamu pikir ini bisa ditawar?" bentak preman itu. Tangannya menekan gerobak lebih keras sampai kayu berderit. Bara api bergetar, namun lagi-lagi, tidak ada kepanikan di wajah Dani. Ia justru mengambil kipas bambu dan mengipasi api perlahan, membuat nyala kembali stabil. "Semua bisa dibicarakan," jawabnya lembut. "Tapi biasanya orang bicara sambil duduk, bukan sambil merusak." Pilihan katanya sopan, tapi tajam. Dua preman di belakang langsung maju setengah langkah. Ketegangan naik seperti tali ditarik sampai hampir putus. Dari ujung lorong, seorang pedagang tua menggeleng pelan. Ia sudah melihat banyak orang bernasib buruk karena kalimat yang lebih ringan dari itu. Dalam bayangannya, gerobak sate itu akan terbalik dalam hitungan detik. Tapi anehnya, insting lamanya justru berbisik berbeda, ada sesuatu pada postur Dani. Cara berdirinya seimbang, cara napasnya tidak berubah. Cara matanya membaca jarak, bukan sikap orang nekat, lebih mirip sikap orang siap. Pedagang tua itu menelan ludah, merasakan firasat bahwa bentrokan ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Preman yang paling besar akhirnya mencoba menjatuhkan mental dengan cara cepat. Ia meraih segenggam tusuk sate panas dari panggangan, tindakan bodoh karena refleks marah, berniat melemparnya ke tanah. Gerak itu terjadi cepat, namun lebih cepat lagi, pergelangan tangannya sudah tertahan dua jari Dani. Tidak keras, tidak dramatis, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi si preman berubah dari marah menjadi bingung. Pegangannya seperti terkunci besi. Dani masih tersenyum kecil. "Panas," katanya pelan. "Bisa luka." Dani melepas tangan itu tanpa mendorong. Si preman mundur satu langkah sendiri, bukan karena ditarik, tapi karena kehilangan keseimbangan. Tidak ada yang tampak seperti serangan, tapi semua yang melihat tahu barusan terjadi sesuatu yang tidak wajar. Tiga penagih setoran saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka ragu mengukur lawan. Dani kembali membalik sate seolah tidak terjadi apa-apa. Asap naik perlahan di antara mereka, dan pagi yang tadinya biasa berubah menjadi awal dari masalah besar yang akan sampai ke telinga Bram Gondrong. Preman yang tangannya sempat ditahan itu menatap telapak tangannya sendiri, seolah mencoba memastikan tulangnya masih utuh.
Wajahnya memerah, bukan hanya karena panas tusuk sate, tapi karena harga dirinya seperti ditampar tanpa sentuhan. Dua rekannya kini tidak lagi terlihat santai. Mereka mundur setengah langkah, membentuk jarak refleks. Dani sama sekali tidak mengambil posisi menyerang. Ia kembali ke panggangan, memutar tusuk sate dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Justru ketenangan itulah yang terasa paling mengintimidasi, seperti danau tenang yang menyimpan arus dalam. "Kurang ajar kamu," desis preman pertama, tapi nadanya tidak lagi sekeras tadi. Ancaman yang kehilangan tenaga. Ia mencoba menutup situasi dengan gertakan terakhir. "Kamu belum kenal siapa yang pegang pasar ini." Dani mengangguk kecil, seolah menghormati informasi itu. "Belum," jawabnya ringan. "Tapi saya kenal api. Kalau dikasih angin berlebihan, dia membesar. Kalau dikendalikan, dia berguna." Kalimat sederhana itu membuat dahi mereka berkerut. Bukan karena puitis, tapi karena terasa seperti sindiran yang terlalu tepat. Salah satu preman menendang kaki gerobak. Benturannya keras, cukup membuat panci kecil bergetar. Pedagang di sekitar terkejut. Namun sebelum tendangan kedua terjadi, kaki si preman sudah berhenti sendiri, bukan dipegang, bukan ditahan, tapi seperti kehilangan pijakan. Dani bahkan tidak terlihat bergerak. Hanya posisi berdirinya yang sedikit berubah sudut. Teknik kecil, nyaris tak terlihat, tapi efektif mematikan momentum. Rasa ragu kini benar-benar masuk ke mata mereka. Ini bukan pedagang biasa. Naluri jalanan mereka mulai memberi peringatan. "Sudah," kata Dani tenang. "Kalau mau makan, saya buatkan. Kalau mau ribut, jangan dekat api." Nada suaranya tetap ramah, dan justru itu membuat ancaman terasa tidak mempan. Tidak ada nada menantang yang bisa dibalas. Tidak ada emosi yang bisa dipancing. Preman hidup dari reaksi takut dan marah. Tanpa itu, mereka seperti kehilangan panggung. Lorong pasar terasa sunyi seperti menunggu petir jatuh. Bahkan suara tawar-menawar di blok sebelah terdengar jauh, seolah dunia mengecil hanya menjadi lingkaran di sekitar gerobak sate. Preman pertama menutup buku. Setoran dengan keras. "Kita kembali," katanya singkat pada rekannya. Keputusan mundur itu terasa dipaksakan, tapi juga perlu. Mereka tahu, melanjutkan tanpa hitungan bisa berbahaya. Saat mereka berbalik, tatapan pedagang mengikuti dengan campuran lega dan ngeri. Ini bukan akhir, ini penundaan. Semua orang tahu laporan akan naik ke tingkat lebih tinggi. Dani pasti sudah masuk daftar perhatian. Namun Dani sendiri tampak tidak terusik. Ia justru menambahkan arang baru, menjaga bara tetap rata seperti tidak ada awan mendekat. Pedagang tua yang sejak tadi mengamati akhirnya mendekat pelan. "Nak," bisiknya, "kamu barusan menolak badai. Biasanya badai datang lebih besar." Dani tersenyum sopan. "Kalau fondasi kuat, kios kecil pun tahan angin," jawabnya. Pedagang tua itu menatap cara Dani berdiri, cara matanya awas tanpa gelisah. Ia semakin yakin, ini bukan keberanian kosong. Ini keberanian terlatih. Sesuatu yang ditempa lama. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi nalurinya berkata, orang seperti ini hanya menjawab seperlunya. Di sisi lain pasar, 3 preman berjalan lebih cepat dari saat datang. Tidak ada lagi gaya santai. Salah satu mengumpat pelan, menggosok pergelangan tangannya yang masih terasa terkunci bayangan. "Itu bukan gerakan biasa," katanya lirih. Yang lain mengangguk. Mereka sudah sering berkelahi, tahu rasa pukulan, tahu rasa kuncian. Yang tadi berbeda, terlalu bersih. Terlalu hemat tenaga. Mereka sepakat tanpa perlu voting, masalah ini bukan level penagih setoran. Ini harus dilaporkan langsung ke pimpinan. Di sebuah warung kopi gelap dekat pintu belakang pasar, seorang pria berambut panjang gondrong duduk membelakangi pintu, mengaduk kopi tanpa gula. Ia tidak suka rasa manis. Langkah tergesa 3 anak buahnya berhenti beberapa meter sebelum mendekat, tanda hormat bercampur takut. Salah satu menelan ludah sebelum bicara. "Bang, ada pedagang baru." Sendok berhenti berputar. Tanpa menoleh, pria itu bertanya datar, dan jawaban yang datang pelan membawa beban, dia tidak takut. Dan untuk pertama kalinya hari itu, suasana benar-benar berubah arah. Sendok logam itu diletakkan pelan di piring tatakan. Bunyi kecilnya justru terdengar keras di warung kopi yang mendadak sunyi. Pria gondrong itu akhirnya menoleh, sorot matanya tajam dan dingin, seperti orang yang terbiasa melihat masalah lalu mematahkannya. "Tidak takut," ulangnya datar. 3 anak buahnya saling pandang, berharap ada yang menjelaskan lebih halus,
tapi tidak ada versi halus dari kejadian itu. Bukan cuma tidak takut, jawab salah satu. Tangannya, aneh. Geraknya bersih. Kami tidak sempat baca. Ada jeda panjang. Itu bukan kabar yang biasa ia dengar. Ia berdiri tanpa tergesa. Kursi kayu bergeser pendek. Orang-orang di warung otomatis memberi ruang tanpa diminta. Reputasinya berjalan lebih dulu daripada langkahnya. Sudah berapa lama dia buka? Tanyanya. Baru pagi ini. Jawaban itu membuat alisnya naik sedikit, tanda minat, bukan kaget. Berarti bukan nekat. Kalau nekat, biasanya sudah gemetar dari awal. Ia mengambil jaket lusuhnya, memakainya pelan. Setiap gerakan terukur, seperti orang yang tidak pernah membuang energi untuk hal tidak perlu. Masalah baru selalu ia tangani sendiri bila terasa berbeda dari pola biasa. Kabar bergerak lebih cepat dari sepeda motor di dalam pasar. Bisik-bisik menyebar dari lapak ke lapak, Bram Gondrong akan turun langsung. Nama itu cukup membuat perut banyak orang terasa kosong. Beberapa pedagang menyarankan Dani tutup lebih awal. Yang lain menyuruhnya, minta maaf saja nanti. Dani mendengar semua saran itu dengan senyum ringan dan anggukan sopan. Tidak ada perdebatan, tidak ada penjelasan. Ia hanya terus bekerja, memotong daging, mencampur bumbu, menakar garam, dengan konsentrasi seperti koki di dapur sunyi, bukan di wilayah konflik. Menjelang siang, panas bertambah, tapi pembeli Dani tetap ramai. Ada daya tarik aneh di lapaknya sekarang, campuran aroma sate dan rumor keberanian. Orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk melihat. Dani melayani tanpa berubah sikap, tidak memanfaatkan ketenaran mendadak, tidak bercerita. Seorang anak kecil menjatuhkan uang receh, Dani berjongkok membantu memungutnya tanpa ragu meski bara menyala di belakangnya. Gestur sederhana itu diam-diam dilihat banyak mata. Preman ditakuti, tapi orang tenang, dihormati tanpa minta. Dari kejauhan, lorong pasar mulai membuka jalur sendiri. Bukan karena diatur, tapi karena orang-orang otomatis menepi. Bram Gondrong berjalan masuk dengan dua orang kepercayaan di belakangnya. Tidak perlu teriak, kehadirannya saja sudah seperti sirene tanpa suara. Langkahnya pelan, bahunya longgar, tapi matanya aktif membaca setiap sudut. Ia tidak langsung melihat Dani, ia melihat reaksi orang dulu. Itu kebiasaannya. Rasa takut adalah peta, dan hari ini, ada satu titik di peta yang tidak menunjukkan getaran sama sekali. Dani sedang membalik sate ketika bayangan tiga orang jatuh melewati panggangan. Ia mendongak, kontak mata pertama terjadi. Tidak ada dramatis berlebihan. Tidak ada musik, hanya dua tatapan yang sama-sama tidak berkedip. Bram melihat senyum itu, senyum yang dilaporkan anak buahnya, dan ia langsung mengerti kenapa mereka goyah. Senyum itu bukan ramah kosong. Itu senyum orang yang tidak merasa terancam. Kamu yang jualan baru, kata Bram. Bukan tanya, pernyataan kepemilikan situasi. Asap sate naik di antara mereka seperti tirai tipis. Siap, Bang, jawab Dani ringan. Nada hormat ada, tapi tidak ada tunduk. Kombinasi langkah. Bram mendekat setengah langkah, cukup untuk menguji reaksi refleks. Tidak ada mundur, tidak ada tegang bahu. Nol, katanya kamu susah dimintai setoran, lanjut Bram. Beberapa pedagang menahan napas. Ini biasanya titik pecah. Dani mematikan kipas bara, menepuk tangannya bersih dari abu, lalu berkata pelan, saya mudah diajak bicara. Susah dipaksa. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil, tapi riaknya menyebar cepat. Dua anak buah Bram langsung kaku, menunggu ledakan. Tapi Bram justru tersenyum tipis, bukan senyum senang, tapi senyum menemukan teka-teki. Sudah lama ia tidak bertemu orang yang menjawab tanpa aroma takut atau aroma tantang. Hanya tenang. Bagus, katanya pelan. Saya juga lebih suka bicara, sebelum orang menyesal. Udara di lorong terasa berat. Api sate kembali menyala saat Dani mengipasi bara. Desis lemak jatuh ke arang terdengar seperti hitung mundur, tanda bahwa benturan besar bukan akan terjadi, tapi sedang mendekat perlahan. Bara menyala lebih terang ketika lemak terakhir menetes ke arang, memercikkan api kecil di antara Dani dan Bram. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik, tapi justru jeda itulah yang membuat lorong terasa mencekik. Para pedagang yang mengintip dari balik karung dan etalase tahu, ini bukan lagi urusan setoran. Ini adu wibawa. Dani mengangkat tusuk sate matang, menyusunnya rapi di piring, lalu menyiram bumbu kacang dengan gerakan stabil. Tindakannya seperti mengatakan, dunia tetap berjalan, siapapun yang berdiri di depannya.
Bram mengamati detail kecil itu. Orang gugup selalu bergerak lebih cepat atau lebih lambat dari normal. Pemuda ini tidak berubah tempo sama sekali. "Kamu bukan pedagang biasa," ucap Bram akhirnya, suaranya rendah namun jelas. Dani meletakkan piring di meja, mendorongnya sedikit ke depan. "Saya pedagang sate," jawabnya ringan. "Yang lain-lain cuma masa lalu." Jawaban itu tidak defensif, tidak pamer, justru terlalu rapi. Bram membaca satu hal, orang ini terbiasa menyimpan kartu, bukan memamerkan. Salah satu anak buah Bram tidak tahan tekanan sunyi. Ia meraih piring sate itu, dan menjatuhkannya ke tanah. Bumbu terciprat, tusuk sate berserakan. Beberapa pedagang refleks meringis, itu biasanya pemicu ledakan emosi. Namun Dani hanya melihat jatuhnya piring seperti melihat hujan turun. Tidak ada perubahan wajah. Ia mengambil lap kain, membersihkan meja dari sisa bumbu, lalu berkata tenang, "Kalau tidak mau makan, tidak perlu dibuang." "Banyak yang mau." Nada suaranya datar, dan justru itu terasa menamparkan. Gerakan berikutnya terjadi cepat. Anak buah yang sama mendorong dada Dani keras. Dorongan penuh niat menjatuhkan. Tubuh Dani mundur setengah langkah, lalu berhenti seperti menabrak dinding tak terlihat. Kakinya menapak mantap, pusat beratnya rendah. Tangannya tidak mengangkat, tidak menepis. Hanya menyentuh pergelangan pendorong sepersekian detik. Tapi cukup, si pendorong kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke samping, hampir menabrak panggangan sendiri. Tidak ada jurus besar, hanya koreksi arah yang terlalu presisi untuk disebut kebetulan. Suara napas tertahan terdengar dari berbagai sudut. Bram tidak bergerak, tapi matanya menyempit. Kini ia yakin penuh, ini teknik. Terlatih, hemat, berbahaya, silat, tanyanya singkat. Dani mengangkat kembali tusuk sate yang tersisa utuh, memeriksa kematangannya. "Bela diri," jawabnya, "supaya tidak mudah rusak, dan tidak mudah merusak." Jawaban itu seperti cermin, bisa dibaca damai, bisa dibaca ancaman. Bram justru tampak semakin tertarik. Ia jarang bertemu orang yang bisa berbicara setenang ini di radius konflik. Angin siang bertiup melewati lorong, menggerakkan plastik gantung dan spanduk diskon. Ketegangan tidak turun, hanya berubah bentuk. Bram melangkah lebih dekat, kini cukup dekat untuk menyerang bila mau. "Di pasar saya," katanya pelan, "aturan dibuat supaya semua tertib." Dani mengangguk kecil. "Setuju," katanya, "tertib itu penting. Bedanya, tertib karena takut, atau tertib karena aman." Kalimat itu membuat dua anak buah Bram langsung menegang. Itu bukan bantahan kasar, tapi fondasi kekuasaan mereka baru saja disentuh. Untuk pertama kalinya, ada perubahan tipis di ekspresi Bram, bukan marah, tapi terusik. Ia tidak terbiasa argumennya dibedah tanpa nada menantang. Biasanya orang melawan dengan emosi. Pemuda ini melawan dengan ketenangan logis. Itu lebih sulit dipatahkan. Beberapa detik berlalu tanpa suara selain desis arang. Lalu Bram mundur setengah langkah. "Bukan kalah, menghitung. Saya suka orang tenang," katanya akhirnya. "Biasanya mereka pecah paling keras." Ucapan itu menggantung seperti janji badai. Dani menambahkan arang baru, meniupnya hingga bara kembali merah merata. "Atau," jawabnya lembut tanpa menatap, "mereka tidak pecah, cuma tidak bisa dibengkokkan." Api menyala, asap naik lurus di antara mereka. Tidak ada bentrokan hari itu. Tapi semua orang di pasar merasakan hal yang sama, garis sudah digambar. Dua kekuatan berbeda cara berdirinya, dan pertemuan berikutnya tidak akan selesai dengan piring sate yang jatuh. Konflik sudah resmi dimulai. Bram gondrong berbalik tanpa kata penutup. Langkahnya pelan, tapi justru itu membuat punggungnya terlihat lebih mengancam. Dua anak buahnya ikut mundur, menahan emosi yang belum sempat dilampiaskan. Tidak ada keributan, tidak ada pukulan, namun lorong pasar terasa seperti baru saja dilewati badai tanpa suara. Para pedagang baru berani bernapas ketika sosok itu hilang di tikungan blok daging. Dani tetap di tempatnya, membalik sate terakhir hari itu. Seolah peristiwa barusan hanya gangguan kecil, bukan benturan dua pusat kendali rasa takut. Namun ketenangan permukaan tidak menipu semua orang. Pedagang tua yang sejak pagi mengamati kini mendekat lagi, suaranya lebih serius. Ia memperingatkan bahwa mundurnya Bram tanpa bentrokan berarti satu hal, ujian berikutnya akan lebih keras dan tidak terbuka. Dani mendengarkan dengan hormat. Ia menurunkan api, memindahkan arang yang masih menyala ke sisi besi penutup. "Terima kasih sudah mengingatkan," katanya pelan.
Biasanya yang datang diam-diam justru paling jujur niatnya. Kalimat itu membuat si pedagang tua merinding tanpa tahu kenapa. Menjelang sore, langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan berat menggantung rendah, menekan udara panas pasar menjadi pengap. Satu persatu pedagang memilih tutup lebih awal. Bukan karena hujan, karena firasat. Kabar tentang tatap muka Dani dan Bram sudah menyebar ke seluruh sudut. Ada yang kagum, ada yang takut ikut terkena imbas. Dani merapikan lapaknya tanpa terburu. Ia membersihkan panggangan sampai hitamnya rata, mencuci kuas bumbu, menata pisau. Rutinitas rapi orang yang tidak ingin meninggalkan jejak kacau. Ketika lorong mulai sepi, 3 pria tak dikenal muncul dari arah parkiran belakang. Bukan anak buah yang tadi. Wajah baru, postur lebih ringan, mata lebih tajam. Cara jalannya bukan gaya preman pasar, lebih seperti orang yang terbiasa bergerak berpasangan. Mereka tidak mendekat langsung, hanya berdiri cukup jauh, mengamati. Dani melihat mereka lewat pantulan panci stainless yang sudah mengilap. Ia tidak menoleh, hanya menggeser posisi berdirinya sedikit, sudut kecil yang membuat seluruh sisi belakangnya kini terlindungi gerobak. Gerimis turun tipis, bunyi titik air di atap seng menjadi irama latar yang ganjil. Salah satu pria itu akhirnya mendekat, berpura-pura jadi pembeli. Memesan 1 porsi, suaranya datar, matanya tidak melihat makanan, melihat tangan. Mengukur, Dani melayani seperti biasa. Saat menyerahkan piring, pergelangan mereka bersentuhan sepersekian detik. Si pembeli mencoba tekanan uji. Dani membiarkan, tapi struktur tangannya tidak memberi celah. Tekanan itu seperti mendorong batang baja yang dibungkus kain. Mata pria itu berubah, pengukuran selesai. Bram tidak suka kejutan, kata pria itu pelan, hampir seperti komentar cuaca. Dani mengangguk kecil. Saya juga, jawabnya ringan. Makanya saya selalu masak di depan, tidak pakai rahasia. Jawaban berlapis itu membuat 2 rekannya saling lirik. Mereka mengerti ini bukan target yang bisa dijatuhkan dengan intimidasi cepat. Ada disiplin tubuh, ada disiplin napas. Mereka mundur tanpa drama, meninggalkan uang di meja tanpa menunggu kembalian. Bukan karena sopan, karena cukup informasi sudah didapat. Hujan sedikit membesar, pasar hampir kosong total. Dani menutup terpal gerobak, mengikat tali dengan simpul cepat dan kuat, simpul yang biasa dipakai di pelatihan, bukan di dapur. Dari kejauhan, sebuah motor berhenti tanpa menyalakan lampu utama. Siluet pengendaranya diam memperhatikan beberapa detik, lalu pergi lagi. Uji lapis kedua selesai. Hari pertama seharusnya berakhir sederhana bagi penjual sate baru. Tapi hari ini berubah menjadi hari pengukuran kekuatan yang senyap. Saat akhirnya Dani mendorong gerobaknya keluar lorong, genangan air memantulkan cahaya lampu pasar yang redup. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya hidup, membaca setiap sudut, setiap bayangan. Di tempat lain, di bawah atap seng markas kecil dekat gudang beras, laporan singkat diberikan pada Bram Gondrong, pemuda itu bukan gertak kosong. Bram hanya tersenyum tipis mendengarnya. Bagus, katanya pelan. Kalau begitu, besok kita tidak kirim penagih. Kita kirim masalah. Konflik naik 1 tingkat, dan tidak ada lagi ruang netral. Pagi berikutnya datang dengan udara yang terlalu tenang. Tidak ada keributan bongkar muat seperti biasa, tidak ada teriakan harga sayur dari ujung lorong. Seolah pasar menahan napas. Para pedagang datang, tapi bicara lebih pelan, gerak lebih cepat. Kabar semalam sudah berputar, hari ini akan ada pelajaran untuk penjual sate baru. Dani tiba seperti biasa, mendorong gerobaknya sendirian. Ia menyapa beberapa orang dengan senyum ringan, seolah tidak membaca perubahan atmosfer. Padahal matanya menangkap detail, posisi orang, jarak pandang, jalur keluar, semua dipetakan diam-diam. Ia menata lapak tanpa tergesa. Arang disusun, kipas bambu diletakkan di kanan, pisau di kiri, posisi yang konsisten seperti ritual. Seorang ibu penjual nasi uduk berbisik agar Dani pulang saja hari ini. Dani berterima kasih, tapi tetap menyalakan bara. Api kecil muncul, lalu hidup stabil. Kalau saya tidak datang, katanya pelan, takutnya api malah dipakai orang lain. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya menggantung. Beberapa pedagang saling pandang, pemuda ini bukan keras kepala, tapi punya prinsip yang tidak mudah digeser. Jam belum menunjukkan 8 ketika suara knalpot keras memecah lorong depan. Bukan 1, 3 motor masuk bersamaan dan berhenti menyilang, menutup jalur utama.
6 pria turun, bukan penagih setoran. Tubuh mereka lebih siap tempur, lengan penuh bekas luka, cara berdiri menyebar membentuk setengah lingkaran. Mereka tidak banyak bicara, itu ciri orang yang datang bukan untuk negosiasi. Dari jauh, beberapa pedagang langsung menutup setengah pintu lapak. Hari itu resmi berubah dari dagang menjadi ujian terbuka. Pemimpinnya maju satu langkah, pria botak dengan rahang kotak dan mata tanpa ekspresi. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut uang. Langsung meraih ujung gerobak Dani dan membaliknya paksa. Gerakan cepat dan kasar, namun gerobak hanya terangkat beberapa senti, lalu berhenti seperti menabrak batu. Tangan Dani sudah menahan dari sisi dalam dengan sudut yang tepat. Tidak terlihat tegang, tidak ada urat menonjol, hanya struktur posisi yang sempurna. Kalau mau tes kuat, ucap Dani tenang, jangan pakai barang orang. Tanpa aba-aba, dua orang bergerak bersamaan, satu dari kiri, satu dari belakang. Serangan dorong dan tarik yang biasa menjatuhkan orang awam. Dani memutar satu langkah pendek, bahunya menjadi poros. Tangan kiri menyentuh siku penyerang pertama, tangan kanan menggeser pergelangan yang kedua. Bukan memukul, mengalihkan. Hasilnya brutal tapi sunyi, dua penyerang saling bertabrakan dan jatuh sendiri. Tidak ada jurus besar, hanya pemanfaatan arah dan momentum. Suara benturan tubuh ke lantai membuat lorong bergema pendek. Tiga orang lain langsung masuk lebih serius. Kini bukan uji, ini serang. Pukulan dilayangkan. Dani menunduk sepersekian detik, membiarkan tinju melewati rambutnya. Siku kirinya naik sedikit, cukup membuat rusuk penyerang kehilangan napas. Tumitnya menggeser kaki lawan lain hingga pusat beratnya hilang. Semua terjadi rapat, efisien, tanpa ayunan lebar. Dari kejauhan, tampak seperti rangkaian kebetulan. Dari dekat, jelas ini sistem. Ilmu yang dilatih lama, ilmu yang tidak panik. Pemimpin kelompok botak itu berhenti maju. Wajah datarnya retak oleh fokus. Ia akhirnya masuk sendiri, geraknya berbeda, lebih rapi. Tendangan rendah diarahkan ke lutut, teknik pemutus mobilitas. Dani menarik kakinya setipis kertas, lalu telapak tangannya menempel di dada penyerang, dorongan pendek, bukan keras, tapi tepat di momen napas keluar. Tubuh besar itu terdorong mundur 2 langkah penuh. Mata mereka bertemu. Ada pengakuan diam di sana, ini bukan target, ini praktisi. Lorong pasar kini benar-benar sunyi. 6 datang, 6 tidak berhasil menyentuh sasaran dengan bersih. Dani membenarkan posisi panggangan yang sempat bergeser, meniup bara agar tetap hidup. Kalau sudah cukup, katanya ringan tanpa menatap, saya mau mulai jualan. Pagi ramai biasanya. Kalimat itu terasa tidak masuk akal, dan justru itu membuat efeknya besar. Di kejauhan, seseorang merekam dengan ponsel dan mengirimkannya. Dalam hitungan menit, kabar sampai ke Bram Gondrong. Pesannya, singkat, tim jatuh, tanpa perlawanan kasar. Pertarungan naik level lagi. Video pendek bentrokan pagi itu menyebar cepat dari ponsel ke ponsel seperti api menyambar bensin. Di layar kecil, terlihat 6 orang tumbang tanpa pukulan brutal, tanpa gerakan liar, hanya sentuhan singkat yang menjatuhkan. Orang-orang pasar menontonnya dengan bisik kagum bercampur takut. Di markas kecil dekat gudang beras, Bram Gondrong memutar ulang rekaman itu 3 kali tanpa suara. Ia tidak marah, justru terlalu tenang. Jarinya mengetuk meja mengikuti ritme gerakan Dani di video. Bukan petarung jalanan, gumamnya. Ini orang yang dididik menahan, bukan menyerang. Ia memanggil hanya 2 orang kepercayaan, bukan pasukan. Keputusan itu membuat ruangan makin tegang. Jika Bram memilih sedikit orang, artinya ia menganggap masalah ini presisi, bukan keributan. Hari ini tidak ada keroyokan, katanya pelan. Saya mau lihat napasnya dari dekat. Perintah singkat itu lebih berat dari teriakan. Mereka tahu, jika pemimpin turun langsung, hasilnya selalu mengubah peta kekuasaan. Di luar, kabar kedatangan Bram menyebar lebih cepat daripada pembeli datang. Banyak pedagang menutup lapak sebelum tengah hari. Di sisi lain pasar, Dani tetap berjualan. Anehnya, pembeli justru lebih banyak dari biasanya. Rasa penasaran mengalahkan takut. Ia melayani seperti tidak terjadi apa-apa. Porsi sama, senyum sama, harga sama. Seorang buruh angkut bertanya pelan apakah ia tidak khawatir. Dani menjawab singkat, takut itu wajar. Panik itu pilihan. Tangannya terus bekerja, memotong, membakar, membalik, ritme yang menenangkan dirinya sendiri dan, entah bagaimana, orang di sekitarnya.
Bara api stabil seperti napas terlatih. Menjelang sore, lorong kembali membuka jalur otomatis, tanda sosok yang sama datang lagi. Bram gondrong berjalan tanpa tergesa, kali ini sendirian di depan, dua orang di belakang dengan jarak. Tidak ada motor, tidak ada suara keras. Justru sunyi yang membuat semua mata menoleh. Ia berhenti 2 meter dari gerobak. Tidak menyentuh, tidak mengintimidasi dengan barang, hanya berdiri dan melihat langsung cara Dani bekerja. Uji paling sulit, tekanan tanpa serangan. Banyak orang runtuh di fase ini. 6 orang saya jatuh, kata Bram datar. Bukan tuduhan, laporan. Dani mengangguk kecil. Mereka terpeleset arah, jawabnya ringan. Tidak ada nada bangga, tidak ada pembelaan diri. Jawaban itu membuat sudut bibir Bram bergerak tipis. Kamu selalu jawab lurus tapi tidak terbuka, katanya. Dani menaruh tusuk sate matang ke piring. Kalau semua dibuka, orang tidak belajar membaca. Permainan kata itu membuat udara di antara mereka seperti kawat tegang. Bram melangkah masuk radius sentuh. Sangat dekat sekarang. Ia melayangkan satu gerakan mendadak, bukan pukulan, hanya sentakan ke pergelangan tangan Dani, cepat, tajam, bertujuan membaca refleks. Respons Dani muncul tanpa pikir, pergelangan berputar, jari mengunci titik lemah, lalu lepas sebelum menjadi kuncian penuh. Sepersekian detik, cukup, mata Bram berubah, pengakuan final. Aliran mana? Tanyanya pelan. Dani menjawab, aliran pulang utuh. Bukan nama, prinsip. Hening panjang jatuh. Tidak ada penonton berani mendekat. Bram akhirnya menarik napas dalam. Kamu bisa hancurkan pasar ini kalau mau, katanya jujur. Dani menggeleng. Saya datang justru supaya tidak ada yang dihancurkan. Jawaban itu tidak terdengar heroik, terdengar pribadi. Seperti janji lama, untuk pertama kalinya, nada Bram kehilangan sisi ancam. Tinggal penilaian. Ia melihat bukan musuh, tapi cermin jalan yang tidak pernah ia ambil. Ada 2 jenis kuat, kata Bram akhirnya. Yang bikin orang takut, dan yang bikin orang berhenti jadi jahat. Matanya menatap bara sate yang menyala stabil. Saya belum tahu kamu yang mana. Dani menjawab lembut, tergantung siapa yang berdiri di depan saya. Percakapan itu bukan akhir benturan, tapi titik belok. Orang-orang belum sadar, inilah momen pertama kekuasaan lama mulai retak dari dalam, bukan dihajar dari luar. Sore itu berakhir tanpa bentrokan, tapi justru itu yang membuat malam terasa lebih berat. Pasar tutup lebih cepat, lorong-lorong gelap lebih lama dari biasanya. Angin membawa bau sisa arang dan air cucian sayur. Dani mendorong gerobaknya keluar dengan langkah stabil, namun matanya tetap membaca pantulan di genangan, kaca, dan bodi motor parkir. Ia tahu, setelah pengukuran langsung oleh Bram, fase berikutnya bukan lagi uji tenaga, tapi uji celah. Serangan paling berbahaya biasanya tidak datang saat ramai, tapi saat orang merasa sudah lewat puncak tegang. Di ujung jalan keluar pasar, lampu tiba-tiba padam separuh. Area menjadi temaram. 3 siluet muncul dari arah berbeda, bukan mendekat, tapi menutup jalur. Pola taktis, bukan spontan. Dani berhenti mendorong. Gerobak diputar sedikit hingga menjadi penghalang alami di satu sisi. Tangannya tidak naik, napasnya tidak berubah. Kalau mau bicara, terang lebih enak, katanya pelan. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya gesekan sepatu di aspal basah. Orang-orang ini tidak datang membawa emosi, mereka membawa tugas. Serangan pertama bukan pukulan, tapi lemparan pasir dari tanah kering pinggir jalan, taktik mengganggu pandangan. Namun sebelum butiran mencapai wajah, tutup panci gerobak sudah terangkat menjadi tameng miring. Pasir memantul. Di saat yang sama, Dani melangkah masuk, bukan mundur, memotong jarak adalah cara mematikan lemparan kedua. Pergelangan penyerang ditangkap, diputar seperempat lingkaran, dilepas sebelum patah. Tubuh itu jatuh berlutut, bukan karena sakit, karena pusat beratnya dicuri. 2 lainnya masuk bersamaan dengan tongkat pendek. Pukulan diarahkan ke tulang kering dan bahu, target lumpuh cepat. Dani menggeser gerobak setengah dorong, roda besi menjadi pengalih lintasan tongkat pertama. Bunyi, ting, keras memecah sunyi. Tongkat kedua berhenti karena lengannya sudah terjebak di bawah ketiak Dani, kuncian berdiri yang hemat tenaga. Tidak ada bantingan, hanya penguncian napas. Tongkat jatuh sendiri, semua gerakan rapat, efisien, tanpa emosi berlebih. Dari balik bayangan, satu orang terakhir tidak menyerang. Ia mengamati, koordinator. Dani menatapnya langsung. Kontak mata berlangsung lama. Sudah cukup,
Ucap Dani tenang. Kalau dilanjut, cedera jadi mahal. Kalimat itu bukan ancaman, penilaian medis. Koordinator itu ragu sepersekian detik, lalu memberi isyarat mundur. Tim bubar seperti datang, tanpa teriak, tanpa sumpah. Hanya jejak langkah cepat. Dani menurunkan tutup panci, membersihkan sisa pasir dari permukaan, lalu kembali memegang gagang gerobak. Dari kejauhan, sebuah mobil gelap terparkir dengan mesin hidup. Di dalamnya, Bram gondrong menyaksikan fase akhir lewat celah kaca. Ia tidak turun, tidak perlu. Semua data sudah cukup. Cara Dani melindungi diri, cara menahan agar tidak merusak konsisten. Dia bukan pemukul, kata Bram lirih pada rekannya. Dia pemutus niat, itu kategori lawan yang berbeda. Tidak memicu dendam massal, justru mengikisnya. Bram tahu, kekerasan balasan hanya akan mempercepat runtuhnya wibawa lama. Malam semakin larut ketika Dani tiba di kontrakan kecilnya. Ia membersihkan peralatan dengan teliti, seperti menutup hari kerja biasa. Tidak ada selebrasi, tidak ada telepon. Hanya rutinitas rapi. Di dinding tergantung foto lama bersama seorang guru silat berusia sepuh. Dani menatapnya sebentar, lalu menunduk hormat singkat. Janji lama teringat, melindungi yang kecil tanpa menjadi besar kepala. Di luar, suara motor lewat satu persatu, kota kembali normal, tapi arus bawahnya berubah. Di tempat lain, Bram memberi perintah yang mengejutkan anak buahnya, hentikan pala selama 3 hari. Biarkan pasar merasakan beda, katanya. Keputusan itu seperti menarik paku dari papan, membuat semua struktur goyah. Anak buah bingung, sebagian tidak setuju, tapi tidak membantah. Mereka belum sadar, pertemuan dengan penjual sate itu bukan sekadar konflik. Itu cermin, dan tidak semua orang kuat siap melihat dirinya sendiri dengan jelas. 3 hari tanpa pala terasa seperti keajaiban kecil di pasar Rawawangi. Para pedagang datang dengan langkah ragu di hari pertama, curiga itu hanya jebakan. Namun sampai siang berlalu, tidak ada penagih setoran, tidak ada ancaman, tidak ada meja ditendang. Bisik-bisik berubah menjadi obrolan, tawa kecil mulai muncul lagi di antara lapak. Beberapa orang bahkan berani memajang barang lebih banyak dari biasanya. Rasa lega itu asing, seperti otot yang lama tegang lalu dilepas. Dani melihat perubahan itu tanpa komentar, hanya bekerja dengan ritme yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Lapaknya justru makin ramai. Bukan hanya karena rasa sate, tapi karena cerita yang melekat padanya. Orang datang membawa rasa ingin tahu, pulang membawa versi cerita masing-masing. Dani tidak pernah menambah bumbu pada kisah itu. Jika ditanya soal bentrokan, ia menjawab singkat, cuma salah paham arah. Jawaban itu membuat orang makin penasaran, tapi juga meredakan api gosip. Ia sengaja tidak membangun citra jagoan. Semakin rendah profilnya, semakin kecil alasan orang membalas dengan gengsi. Di markas, keputusan Bram menghentikan pala memecah barisan dalam diam. Beberapa anak buah lama merasa kehilangan hak wilayah. Uang berhenti mengalir, dan kesetiaan berbasis setoran mulai retak. Salah satu komandan lapangan, Jaro Malik, terang-terangan tidak setuju. Baginya, takut harus dirawat setiap hari, kalau tidak, hilang. Ia mulai mengumpulkan orang-orang yang sepaham, merencanakan aksi tanpa seizin Bram. Bara konflik internal mulai menyala, bukan antara preman dan pedagang, tapi di dalam tubuh kelompok itu sendiri. Sore hari ketiga, ketegangan meledak. Jaro Malik dan 4 orangnya masuk pasar dengan cara lama, keras dan pamer kuasa. Mereka menendang kotak dagangan seorang penjual buah, meminta setoran pengganti hari libur. Kepanikan lama langsung kembali seperti kabut. Pedagang yang sempat bernapas lega kini gemetar lagi. Dani melihat dari ujung lorong. Ia tidak langsung mendekat. Ia menyelesaikan satu pesanan, menyerahkannya, lalu mematikan api panggangan. Keputusan diambil tanpa emosi, tapi final. Saat Jaro menarik kerah si penjual buah, sebuah suara tenang datang dari samping. Kalau mau uang, jangan pakai tangan orang lain sebagai dompet. Jaro menoleh, kesal karena kalimat itu tidak bernada takut. Ia mengenali wajah Dani dari cerita anak buah. Oh, pahlawan sate, ejeknya. Tanpa banyak kata, ia mendorong Dani keras, lebih keras dari yang lain sebelumnya. Tubuh Dani bergerak mengikuti dorongan setengah langkah, lalu berhenti. Tangannya menempel di siku Jaro, memutar sudut sendi cukup untuk mematikan tenaga, tidak melukai, tapi membuat genggaman lepas. Anak buah Jaro langsung maju, namun kali ini Dani bergerak lebih tegas dari biasanya.
Satu langkah masuk, satu kuncian jatuh, satu sapuan rendah, 3 orang turun dalam 5 detik. Bukan pertunjukan, bukan amarah, eksekusi. Ia menjaga agar mereka jatuh di ruang kosong, tidak menabrak pedagang. Kontrol penuh. Jaro mencoba pukulan lurus, Dani menggeser garis serang, telapak tangannya menekan dada Jaro tepat saat napas keluar. Tubuh besar itu terdorong mundur dan terduduk keras. Keributan itu berhenti mendadak oleh suara tepuk tangan pelan dari ujung lorong. Bram Gondrong berdiri di sana. Wajahnya tidak marah, tapi kecewa. Semua orang membeku. Jaro pucat. Ia sadar melangkahi. Perintah. Bram mendekat tanpa melihat Dani dulu, hanya melihat kerusakan kecil di sekitar. Saya bilang berhenti, ucapnya pelan, tapi suaranya memotong udara. Tidak ada yang berani menjawab. Wibawa lama muncul, bukan dari teror, tapi kendali. Akhirnya Bram menoleh ke Dani. Tatapan mereka bertemu lagi, kali ini di tengah bukti, pasar lebih tenang tanpa palak, dan lebih kacau saat cara lama dipaksakan. Kamu tidak cari panggung, kata Bram pelan. Dani menggeleng. Saya cuma jaga orang jualan tetap bisa pulang bawa hasil. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat ke inti. Di momen itu, arah perubahan tidak lagi samar. Bram melihat pilihan terbuka, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan untuk berbelok. Lorong pasar masih dipenuhi napas tertahan ketika Bram Gondrong berdiri di antara anak buahnya yang tumbang dan para pedagang yang gemetar. Tidak ada teriakan, justru kesunyian itu yang menekan. Jaro Malik mencoba bangkit dengan wajah campur malu dan marah, namun satu tatapan Bram sudah cukup membuatnya membeku di tempat. Otoritas lama itu belum hilang, hanya berubah arah. Dani berdiri beberapa langkah dari mereka, tidak mengambil posisi menang, tidak pula mundur. Ia hanya memastikan si penjual buah yang tadi ditarik sudah berdiri dengan aman. Bram berbicara tanpa menaikkan suara. Ia menyatakan di depan semua orang bahwa perintah menghentikan palak masih berlaku, siapapun yang melanggar, keluar dari kelompok. Kalimat itu jatuh seperti palu sidang. Anak buah yang setia menunduk, yang ragu terlihat gelisah. Jaro Malik mencoba membela diri, menyebut soal wibawa wilayah, tapi suaranya kehilangan tenaga. Untuk pertama kalinya, logika takut tidak otomatis menang. Para pedagang menyaksikan perpecahan itu dengan perasaan campur aduk, takut, heran, sekaligus berharap. Namun rasa malu adalah bahan bakar berbahaya. Saat Bram berbalik hendak pergi, Jaro melakukan kesalahan terbesar, menyerang dari belakang demi memulihkan harga diri. Serangannya cepat, brutal, tanpa teknik, murni nekat. Reaksi Dani muncul lebih dulu dari semua orang. Ia masuk di antara lintasan, mengunci lengan Jaro sebelum pukulan mendarat, memutar tubuhnya, dan menjatuhkan dengan kontrol penuh. Tidak ada tulang patah, tapi tidak ada kesempatan kedua. Semua terjadi secepat kedipan, dan semua orang melihat, Dani melindungi bahkan orang yang bisa menjadi musuhnya. Bram berhenti, menoleh, menilai ulang dengan sudut pandang baru. Jika Dani ingin mengambil alih, ini momen paling mudah, biarkan serangan itu terjadi, biarkan luka jadi alasan perang. Tapi Dani memilih menutup konflik, bukan membesarkannya. Cukup, ucap Dani pelan sambil melepas kuncian. Marah itu mahal kalau salah arah. Kalimat itu tidak ditujukan ke satu orang, tapi ke semua yang mendengar. Pasar yang tadi tegang kini diam reflektif, seolah baru saja melihat definisi kuat yang berbeda. Hujan turun mendadak, deras dan pendek, memukul atap seng seperti drum perang yang dipadamkan air. Orang-orang menyingkir ke bawah terpal. Bram dan Dani berdiri di tepi lorong, dipisahkan tirai hujan. Kenapa kamu tidak sekalian habisi saja? Tanya Bram jujur. Dani menjawab tanpa ragu, karena besok saya masih mau jualan di sini. Kalau saya tanam dendam, yang panen masalah. Logika sederhana, tapi terasa seperti filosofi hidup, bukan strategi sesaat. Bram menghela napas panjang. Beban tahun-tahun memimpin dengan cara keras tampak di bahunya. Ia mengakui di depan Dani bahwa sistem lamanya membuat pasar tertib, tapi tidak pernah benar-benar aman. Tertib karena takut rapuh saat rasa takut retak. Dani tidak menyanggah. Ia hanya berkata, orang jaga yang melindungi, bukan yang memungut. Tidak menggurui, hanya menyodorkan cermin sekali lagi. Dan cermin itu kini sulit dihindari. Keputusan besar lahir di bawah suara hujan. Bram menyatakan kelompoknya akan berubah fungsi, bukan lagi penarik setoran, tapi penjaga resmi lorong, tanpa paksa, tanpa tarif. Siapa yang mau ikut, ikut.
Yang tidak, pergi. Risiko besar, tapi arah jelas. Anak buah saling pandang, sebagian lega, sebagian panik. Perubahan selalu memotong zona nyaman. Dani tidak tersenyum lebar, tidak merayakan. Ia hanya mengangguk kecil, seolah berkata, langkah pertama sudah benar. Saat hujan reda, pasar terasa berbeda. Udara lebih ringan, meski masa depan belum pasti. Dani kembali ke gerobaknya, menyalakan bara baru untuk pembeli yang menunggu. Api menyala stabil, seperti cerita yang akhirnya menemukan jalurnya. Di kejauhan, Bram membantu pedagang mengangkat peti yang jatuh karena hujan. Pemandangan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Orang-orang belum berani percaya sepenuhnya, tapi untuk pertama kalinya, mereka berani berharap. Pagi setelah hujan terasa berbeda di pasar Rawawangi. Lantai masih lembab, tapi suasana tidak lagi menegang seperti biasanya. Para pedagang datang lebih awal, seolah tidak sabar menguji apakah perubahan kemarin benar-benar nyata atau hanya jeda sebelum badai. Beberapa melihat ke ujung lorong, mencari sosok penagih setoran, tidak ada. Yang terlihat justru dua mantan anak buah Bram membantu mengangkat karung beras milik pedagang tua. Gerakan mereka canggung, seperti orang yang sedang belajar identitas baru. Dani datang membawa gerobaknya seperti biasa. Tidak ada gaya pahlawan, tidak ada pengumuman. Ia hanya menyapa, menata arang, dan menyalakan api. Namun kali ini, sapaan yang kembali padanya berbeda, lebih hangat, lebih hormat. Seorang pedagang buah memberinya minum gratis. Yang lain menawarkan bantuan menyiapkan tempat. Dani menerimanya secukupnya, tidak berlebihan. Ia tahu, jika dirinya dijadikan simbol, keseimbangan bisa berubah lagi. Ia memilih tetap menjadi penjual sate, bukan pusat panggung perubahan. Di sisi lain pasar, tidak semua orang senang. Sisa kelompok yang setia pada cara lama merasa kehilangan kuasa dan pemasukan. Tanpa setoran, tidak ada uang cepat. Tanpa takut, tidak ada dominasi. Beberapa di antara mereka diam-diam menghubungi jaringan luar pasar, preman wilayah tetangga yang lebih kasar dan tidak terikat keputusan Bram. Rencana mulai disusun, buat kerusuhan besar, salahkan perubahan, paksa sistem lama kembali. Bara konflik yang lebih besar mulai disiapkan dari luar lingkar. Menjelang siang, tanda-tandanya muncul. Sekelompok orang asing masuk dengan sikap terlalu menantang untuk disebut pembeli. Mereka sengaja menabrak lapak, memancing emosi, menjatuhkan barang. Pola klasik pembuka huru-hara. Para pedagang mulai panik. Namun kali ini, respon pasar berbeda. Beberapa mantan anak buah Bram berdiri di titik-titik lorong, bukan memalak menghalangi. Tubuh mereka jadi pagar, suara mereka tegas tapi tidak kasar. Sistem baru diuji, dan tidak langsung runtuh. Keributan pecah saat satu provokator melempar botol ke arah lapak sayur. Sebelum botol kedua terangkat, Dani sudah bergerak, bukan ke penyerang, tapi ke botol pertama. Ia menangkapnya sebelum pecah, meletakkannya ke tanah. Aksi kecil itu memotong ritme chaos. Dalam konflik massa, ritme adalah segalanya. Kalau mau ribut, jangan pakai barang orang kecil, ucapnya keras, pertama kalinya suaranya meninggi. Bukan marah, komando. Suara itu menembus keributan seperti peluit wasit. Bram datang hampir bersamaan dari sisi berlawanan. Kali ini ia tidak sendiri, tapi barisan di belakangnya rapi, tidak brutal. Ia langsung mengidentifikasi provokator luar. Tanpa banyak gerakan, mereka dikepung dan dilucuti ruang geraknya, bukan dihajar. Taktik kendali, bukan balas dendam. Pasar menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi, kekuatan dipakai untuk meredam, bukan mendominasi. Beberapa provokator memilih kabur daripada menghadapi perlawanan terstruktur tanpa celah emosi. Setelah situasi terkendali, Bram berdiri di tengah lorong dan mengumumkan satu hal penting, pasar ini bukan lagi ladang kuasa siapapun, ini tempat orang cari makan. Siapapun yang datang merusak, akan dikeluarkan bersama-sama. Bukan ancaman preman, tapi pernyataan komunitas. Para pedagang, untuk pertama kalinya, mengangguk bukan karena takut, tapi setuju. Perubahan mendapat suara kolektifnya, itu membuatnya jauh lebih kuat dari sekadar perintah. Dani kembali ke panggangan, bara kembali stabil. Seorang anak kecil yang dulu sering ketakutan kini berdiri dekat, menonton sate dibakar dengan mata berbinar. Sekarang aman ya, Bang? Tanyanya polos. Dani tersenyum hangat. Aman itu dijaga, bukan ditunggu, jawabnya. Asap naik lurus ke udara pagi. Pasar belum sempurna, tapi sudah berubah arah, dan kali ini,
perubahan dijaga bersama, bukan sendirian. Meski kerusuhan berhasil dipadamkan, bekas tegangnya masih terasa seperti bau asap setelah kebakaran. Para pedagang kembali berjualan, tapi kini mereka sering menoleh ke ujung lorong, memastikan tidak ada gelombang kedua datang. Sistem baru sudah berdiri, tapi belum teruji waktu. Bram membagi orang-orangnya dalam giliran jaga, tanpa seragam, tanpa gaya preman. Hanya posisi dan tanggung jawab. Banyak yang masih kikuk menjalani peran melindungi tanpa menekan. Mengubah kebiasaan lama ternyata lebih sulit daripada memenangkan perkelahian. Siang itu, sebuah kabar membuat udara kembali berat. Jaro Malik, yang dipermalukan dan dikeluarkan, terlihat di wilayah perbatasan pasar bersama kelompok luar yang terkenal lebih kasar. Mereka bukan tipe pemalak harian, mereka perusak cepat. Tujuannya bukan uang setoran, tapi penguasaan area lewat teror singkat dan brutal. Informasi itu sampai ke Bram melalui pedagang ojek pangkalan. Wajah Bram mengeras. Dia tidak mau kalah, dia mau membakar papan permainannya, gumamnya pelan. Bram mendatangi Dani tanpa banyak orang. Tidak ada ego, tidak ada basa-basi. Ia menjelaskan situasi apa adanya. Kali ini bukan soal aturan pasar, katanya. Ini serangan putus asa. Dani mendengarkan sambil mengipasi bara. Tidak menyela. Setelah selesai, ia hanya bertanya satu hal, pedagang sudah disiapkan jalur aman keluar. Bram mengangguk, rencana evakuasi sederhana sudah dibuat. Dani tersenyum kecil, fokusnya jelas, lindungi yang tidak ikut bertarung. Itu selalu prioritasnya. Menjelang sore, mereka datang, lebih banyak, lebih berisik, sengaja menciptakan efek gentar. Teriakan, tendangan ke tong sampah, pukulan ke rolling door. Tapi kali ini pasar tidak kosong panik, pasar terorganisir. Pedagang sudah menutup sisi rawan, jalur tengah dikosongkan. Bram dan timnya berdiri membentuk garis, bukan bergerombol. Struktur mengalahkan gaduh. Jaro Malik maju di depan, matanya panas oleh dendam. Ia menunjuk Dani. Semua ini karena kamu, teriaknya. Dani hanya menjawab, semua ini karena pilihan. Benturan tidak bisa dihindari. Serangan pertama datang seperti gelombang, tapi pecah di formasi. Dani bergerak di celah-celah, bukan sebagai ujung tombak, sebagai penutup kebocoran. Setiap penyerang yang lolos dari garis Bram dipatahkan ritmenya, dijatuhkan cepat, digeser ke sisi. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada emosi liar. Pertarungan berubah menjadi kerja presisi, singkat, efektif. Orang luar tidak menemukan target empuk, hanya tembok hidup yang tidak terpancing. Jaro mencoba menembus langsung ke Dani dengan senjata pendek tersembunyi. Gerakannya nekat, mata Dani menangkap kilat logam sepersekian detik. Ia masuk ke jarak nol, tempat senjata kehilangan ayunan. Pergelangan dikunci, arah diputar ke tanah, senjata lepas tanpa melukai. Jaro terjatuh, napasnya habis. Oleh teknik tekan diafragma, Dani menahan kuncian, cukup menyakitkan untuk menghentikan, tidak cukup merusak untuk membalas dendam. Berhenti, katanya pelan di telinga Jaro. Kamu sudah kalah sejak marah mengemudi. Melihat pemimpinnya tumbang lagi, sisa penyerang goyah. Bram mengambil momen itu bukan untuk menghajar, tapi membubarkan. Suaranya keras, tegas, memberi pilihan keluar hidup-hidup sekarang atau ditahan bersama. Tanpa dukungan moral, kelompok luar pecah niatnya. Mereka mundur bertahap, membawa yang terluka. Tidak ada kemenangan dirayakan, hanya ancaman yang selesai. Pasar selamat tanpa hancur. Itu kemenangan jenis baru. Senja turun lembut. Para pedagang keluar dari tempat aman mereka, melihat lorong yang masih utuh. Beberapa menyalami Bram, beberapa menepuk bahu Dani. Tidak ada pidato. Dani kembali menyalakan bara untuk sisa pembeli yang menunggu sejak sore. Api menyala hangat, stabil, seperti arah baru yang sudah melewati ujian api. Dari kejauhan, Bram memandang lapak sate itu dan berkata lirih, lebih ke dirinya sendiri, takut bisa menguasai cepat. Tapi tenang, menguasai lama. Malam setelah bentrokan terakhir terasa terlalu tenang, seakan pasar menahan napas panjang. Lampu-lampu neon menggantung redup, memantulkan bayangan rak dan gerobak seperti saksi bisu peristiwa siang tadi. Dani masih di lapaknya, membersihkan panggangan dengan gerakan pelan dan teratur. Tidak ada raut bangga di wajahnya, hanya fokus dan ketenangan. Beberapa pedagang yang lewat menunduk hormat, bukan karena takut, tapi karena respek. Di sudut lain, Bram berkeliling tanpa suara, memastikan setiap lorong benar-benar aman, bukan sekadar terlihat aman.
Namun ketenangan itu pecah oleh suara motor berhenti mendadak di pintu pasar. Seorang kurir tua turun tergesa, mencari Bram. Nafasnya terengah saat menyerahkan secarik pesan tertulis tangan. Isinya singkat tapi membuat rahang Bram mengeras. Kelompok luar tidak benar-benar pergi. Mereka menunggu momen saat penjagaan lengah, kemungkinan menyerang saat hari pasar besar 3 hari lagi. Bukan serangan balas dendam, tapi pengambil alihan total. Bram melipat kertas itu perlahan. Ancaman kali ini bukan gelombang, tapi badai terencana. Bram mengumpulkan tim kecilnya di gudang beras kosong. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi meledak, hanya strategi. Ia membagi tugas pengamatan, jalur komunikasi, dan tanda darurat. Yang mengejutkan, ia melarang siapapun bergerak menyerang lebih dulu. Kita bukan preman lagi, kita penjaga. Penjaga tidak memulai api, katanya tegas. Sebagian masih terbiasa dengan cara lama, tapi tak ada yang membantah. Perubahan mulai berakar, meski belum nyaman. Keesokan paginya, Dani justru menambah stok sate 2 kali lipat. Bukan karena ingin untung, tapi karena ia tahu saat orang tegang, mereka butuh sesuatu yang membuat normal terasa kembali. Asap panggangan naik seperti bendera damai kecil di tengah kecemasan. Ia melayani pembeli seperti biasa, bercanda ringan, seolah tidak ada ancaman. Tapi matanya berbeda, lebih peka, lebih menghitung setiap gerak di sekitar. Tenang bukan berarti lengah. Seorang anak pedagang sayur mendekat dan berbisik bahwa ada orang asing bolak-balik memotret sudut pasar. Dani tidak langsung menoleh. Ia hanya mengangguk kecil dan menggeser posisi tusuk sate di tangannya. Bram, yang menerima info sama lewat jalur lain, tidak menangkap orang itu. Ia justru membiarkannya melihat, tapi hanya melihat apa yang boleh terlihat. Formasi penjaga disamarkan, posisi digeser, lorong rawan dibuat tampak kosong padahal diawasi. Permainan bayangan dimulai. Sore hari, hujan turun deras, membuat atap seng berisik seperti drum perang. Banyak orang pulang cepat. Pasar setengah kosong, kondisi paling disukai penyerang. Tapi kali ini, yang tampak kosong sebenarnya penuh kesiapan. Dani memindahkan gerobaknya sedikit ke tengah, posisi aneh untuk berjualan, tapi sempurna sebagai titik kontrol pandang. Bara apinya tetap menyala meski angin hujan berusaha mematikannya. Ia menutup sebagian dengan seng kecil, melindungi nyala, seperti melindungi prinsip. Bram berdiri di bawah talang, memandang nyala sate itu dari jauh. Ia sadar sesuatu, kekuatan terbesar Dani bukan di pukulan atau teknik, tapi di kestabilan. Di dunia yang penuh reaksi berlebihan, Dani memilih respon terukur. Itu yang membuat lawan salah langkah. Bram menarik napas panjang. Kalau badai datang, katanya pada timnya lewat radio kecil, biarkan mereka menabrak tembok, bukan kita mengejar angin. Di balik tirai hujan, beberapa bayangan memang terlihat berhenti di ujung jalan masuk pasar, mengamati, menghitung, menunda. Serangan belum datang, tapi niatnya sudah terasa. Bara di panggangan Dani menyala konstan, tidak besar, tidak kecil, cukup untuk memasak, cukup untuk bertahan. Dan malam itu, seluruh pasar tanpa sadar belajar satu hal penting, keamanan bukan hanya soal menang berkelahi, tapi menjaga api tetap hidup saat semua mencoba memadamkannya. Pagi hari pasar besar datang dengan langit kelabu dan udara berat seperti firasat buruk. Sejak subuh, truk sayur, beras, dan ikan sudah memenuhi pintu masuk. Suara tawar-menawar terdengar lebih keras dari biasanya, tapi di balik itu ada ketegangan halus yang hanya dirasakan mereka yang tahu ancaman sedang menunggu waktu. Bram berdiri di menara parkir kecil, memantau arus orang masuk. Timnya menyebar sebagai kuli angkut, tukang parkir, dan pembeli biasa. Tidak ada simbol, tidak ada gaya preman, hanya mata yang waspada. Dani datang lebih awal dari semua orang. Ia menyalakan bara sebelum matahari benar-benar naik. Hari ini ia tidak banyak bicara. Gerakannya lebih hemat, napasnya lebih dalam. Beberapa pedagang menyadari perubahan itu dan ikut menjaga jarak area lapaknya tetap lapang. Tanpa diumumkan, tempat itu menjadi pusat gravitasi, titik yang secara naluriah dianggap paling aman. Asap sate naik lurus ke udara dingin, seperti tanda bahwa ketenangan sedang dipertahankan dengan sengaja. Menjelang siang, tanda pertama muncul. 3 mobil bak terbuka berhenti tidak bersamaan, taktis, tidak mencolok. Orang-orang turun dengan pakaian biasa, tapi langkah mereka tidak seperti pembeli. Mereka menyebar, tidak melihat barang, melihat sudut. Radio kecil di telinga Bram berdesis pelan menerima laporan posisi.
Ia tidak memberi perintah serang. Hanya satu kalimat, kunci jalur keluar pedagang. Utamakan sipil. Rencana bertahan aktif dijalankan, bukan dengan gebrakan, tapi penguncian ruang. Keributan sengaja dipicu di sisi ikan basah. Peti dijatuhkan, orang didorong, teriakan dibuat-buat. Pola klasik pengalihan. Namun kali ini, lorong tidak panik total, pedagang sudah tahu jalur aman dan bergerak cepat menutup kios. Pengunjung diarahkan keluar oleh orang-orang Bram dengan bahasa sopan tapi tegas. Serangan psikologis kehilangan bahan bakarnya. Saat kekacauan tidak menyebar, penyerang dipaksa masuk ke tahap terbuka, dan itu posisi yang lebih lemah. Pemimpin lapangan kelompok luar muncul, bukan Jaro, tapi orang baru bertubuh besar dengan bekas luka di alis. Ia sadar rencana halus gagal. Ia memilih cara keras. Mereka bergerak menuju tengah pasar, dan menemukan Dani berdiri di sana, membalik sate seperti biasa. Kontras itu mengganggu ritme mereka. "Kamu lagi?" katanya kasar. Dani mengangkat mata sebentar. "Saya dari tadi," jawabnya tenang. Ketidakreaktifan itu memancing emosi, dan emosi merusak koordinasi. Serangan maju tidak serempak, terlalu cepat, terlalu marah. Dani tidak mundur, tapi memutar sudut. Ia membuat garis lurus menjadi lengkung, memecah arah dorong. Bram dan tim masuk menutup sisi, bukan mengepung, tapi mengarahkan arus keluar konflik. Teknik Dani kali ini lebih defensif, buang keseimbangan, kunci singkat, dorong menjauh. Tidak ada pukulan sia-sia, setiap gerak seperti tanda baca, menghentikan kalimat kekerasan sebelum selesai. Pemimpin mereka mencoba taktik sandera, menarik seorang kuli muda sebagai tameng. Situasi menegang seketika, Bram tertahan, jarak dan sudut tidak aman. Dani yang bergerak, ia tidak mendekat, ia berbicara. Suaranya rendah tapi jelas, memotong kebisingan. Ia menyebut nama teknik, aliran, dan guru lama yang hanya diketahui kalangan tertentu. Mata pria itu goyah sepersekian detik, cukup. Dani masuk, putar sudut lengan, lepaskan sandera, kunci tanpa merobek. Tubuh besar itu jatuh, bukan dihancurkan, tapi dimatikan niatnya. Sisa kelompok melihat dua pemimpin lapangan tumbang di dua hari berbeda, tanpa balas brutal, tanpa darah pamer. Efek mentalnya lebih dalam dari luka fisik. Mereka mundur, benar-benar mundur kali ini. Tidak ada kejar-kejaran. Bram menahan timnya. "Biarkan mereka membawa cerita pulang," katanya. Di tengah lorong, Dani kembali ke panggangan. Bara masih hidup, sate masih matang, dan hari pasar, yang diprediksi jadi hari jatuh, berubah menjadi hari berdirinya kepercayaan. Sore setelah hari pasar besar itu terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya. Bukan hanya karena tidak ada keributan, tapi karena orang-orang berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tawa kembali terdengar utuh, bukan tawa gugup. Para pedagang membuka lapak sampai lebih lama, seolah ingin menebus waktu yang dulu dicuri rasa takut. Angin membawa aroma bumbu, kopi, dan hujan sisa siang. Pasar yang dulu dikuasai ancaman kini dipenuhi napas lega. Namun Dani tetap sama, berdiri di depan panggangan, membalik sate dengan ritme tenang. Bram menghampirinya tanpa pengawalan, tanpa sikap pemimpin wilayah. Hanya seorang pria yang baru melewati perubahan besar. Ia meletakkan sebungkus teh hangat di meja kecil dekat arang. "Sudah selesai," katanya pelan. Dani tidak langsung menjawab. Ia memindahkan sate matang, lalu berkata, "Bukan selesai. Sudah stabil." Bram tersenyum kecil, jawaban itu lebih tepat. Kejahatan tidak hilang, tapi keseimbangan sudah dijaga. Dan menjaga selalu lebih berat daripada merebut. Mantan anak buah Bram yang dulu paling kasar kini terlihat membantu nenek penjual sayur merapikan karung. Yang dulu suka memaksa setoran, sekarang justru mencatat iuran keamanan sukarela dengan transparan. Tidak semua berubah sempurna, tapi arah mereka jelas. Transformasi itu tidak lahir dari ceramah, melainkan dari rasa malu dan rasa hormat yang tumbuh bersamaan. Mereka pernah dikalahkan tanpa dihina, dan itu meninggalkan bekas paling dalam. Jaro Malik datang kembali menjelang maghrib, sendirian. Tidak ada rombongan, tidak ada gaya menantang. Wajahnya masih menyimpan keras, tapi matanya tidak lagi panas. Ia berdiri beberapa langkah dari lapak Dani cukup lama sebelum bicara. Ia tidak minta maaf dengan kata, hanya mengangguk dan meletakkan amplop berisi uang. "Ganti kerusakan dulu," katanya pendek. Dani tidak menyentuh amplop itu. Ia mendorongnya kembali. "Bayar ke pedagang yang rusak. Bukan ke saya." Itu lebih menusuk dari penolakan.
Langit berubah jingga tua, lampu-lampu mulai menyala satu per satu. Beberapa anak kecil kini berani bermain di lorong yang dulu paling dihindari. Suara mereka berlari-lari memantul di dinding kios. Bram memperhatikan itu lama, pemandangan sederhana yang dulu mustahil terjadi. Ia sadar ukuran keberhasilan bukan pada siapa yang jatuh, tapi siapa yang bisa hidup normal kembali. Pasar bukan arena kuasa lagi, tapi ruang hidup. Seorang pedagang bertanya pada Dani, setengah bercanda, setengah kagum, "Mas sebenarnya siapa?" Dani tertawa ringan. "Penjual sate," jawabnya. "Tidak ada gelar, tidak ada cerita silat, tidak ada pamer masa lalu. Ilmu yang paling matang tidak butuh pengakuan. Bara yang paling stabil tidak menyembur tinggi, tapi tahan lama." Orang-orang akhirnya berhenti bertanya, karena yang penting bukan siapa dia, tapi apa dampaknya. Malam menutup pasar dengan damai. Bram dan timnya kini berjaga tanpa aura menekan, lebih mirip satpam kampung daripada preman wilayah. Mereka menyapa, bukan menghardik. Dani memadamkan bara perlahan, menyisakan sedikit api hidup seperti selalu, kebiasaan lama dari gurunya, jangan pernah mematikan semuanya, sisakan nyala untuk esok. Filosofi sederhana, makna dalam. Saat ia hendak pulang, seorang pembeli terakhir datang terlambat dan